Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi baru pada matematika peminatan kelas 11 semester ganjil. Setelah sebelumnya kita sudah belajar bab persamaan trigonometri, nah sekarang kita akan belajar bab baru rumus-rumus trigonometri. Nah, adapun kompetensi dasar yang pertama 3.2 membedakan penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini diharapkan nantinya siswa dapat menentukan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, dapat menghitung nilai trigonometri sudut tertentu menggunakan rumus kosinus jumlah atau selisih dua sudut. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada KD ini? Nah, di sini saya rangkum menjadi 5 subbab. Yang pertama, rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang kedua, rumus sudut rangkap. Yang ketiga, rumus sudut tengahan. Yang keempat, rumus perkalian. Terakhir, rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama dulu, yaitu rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, perhatikan dulu ilustrasi gambar berikut. Coba amatilah keadaan di samping. Perhatikan ini, di sini ada dua kapal ya. Nah, sebuah kapal penumpang dalam keadaan darurat. Darurat, tolong segera kirim bantuan. Kapal saya berjarak 80 km dari pelabuhan pada jurusan 45 derajat. Sedangkan di sisi lain ada kapal patroli. Posisi kapal berjarak 80 km dari pelabuhan pada jurusan 30 derajat. Nah, apa yang harus dilakukan petugas di pelabuhan agar dapat menyelamatkan kapal penumpang tersebut secara efektif? Nah, coba jelaskan. Nah, amati dulu itu permasalahan tersebut. Di situ ada dua kapal, satunya dalam darurat, satunya kapal patroli. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya agar secara efektif? Nah, dalam pelayaran, posisi sebuah kapal ditunjukkan dengan jurusan 3 angka, yaitu jarak kapal terhadap titik tertentu, pelabuhan, dan sudut yang dibentuk dengan arah utara searah putaran jarum jam. Nah, ketika diilustrasikan seperti berikut. Di sini misal ada titik O, itu pelabuhannya ya. Nah, cara mengilustrasikan atau menggambar 80 km dari pelabuhan pada jurusan 30 derajat. Nah, kita buat di situ itu sebagai patokan kita ya. Nah, 30 derajat maka buat busur 30 derajat. Nah, ke arah kanan searah jarum jam. Nah, seperti itu. Artinya titik B itu adalah posisi kapal patroli sejauh 80 km dan pada jurusan 30 derajat. Nah, ada lagi kapal penumpang di situ sejauh 45 derajat jurusannya. Nah, dan sejauh 80 km juga. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, kita diminta untuk menentukan langkah yang efektif untuk menyelamatkan. Apakah petugas pelabuhan mendatangi sendiri atau bagaimana? Nah, coba perhatikan. Kita bandingkan jarak yang lebih cepat kan seperti itu. Nah, coba kita cari jarak AB, kita bandingkan dengan jarak petugas ke A, berarti OA 80 km. Mana yang lebih pendek? Nah, kita cari AB dulu. Kalau OA kan jelas 80 km ya. Nah, sekarang kita cari AB. Masih ingat aturan apa yang kita gunakan untuk menentukan AB? Di situ ada OA 80 km, OB 80 km, dan sudut yang mengapit itu adalah 15 derajat. Kok bisa, Bu? Nah, di situ kan 45 derajat ya, yang besar. Nah, yang kecil 30. Artinya AOB itu kan berarti sisanya dia
berarti 15 derajat ya. Nah, kita bisa menggunakan aturan kosinus di sini. Ingat waktu pelajaran kelas 10 kalian sudah mendapatkan bahwa AB kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah OA kuadrat dikurangi 2 kali OB kali OA dikali cos sudut AOB. Nah, tinggal disubstitusikan. OB itu 80, OA 80 dikali 2 kali OB kali OA, 80 kali 80 kali cos sudut AOB, yaitu 15 derajat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan cos 15 tanpa menggunakan kalkulator? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi ini, pada bab ini. Kita menentukan cos 15. Kalau cos 15-nya ketemu kan AB-nya juga ketemu ya. Nah, kita akan cari dulu cos 15 berapa. Cos 15 bisa ditulis menjadi cos 45 dikurangi 30. Pertanyaannya, apakah cos 45 dikurangi 30 itu bisa dicari dengan cos 45 dikurangi cos 30? Nah, coba pikirkan dulu. Apa bisa cos 15 itu dicari dengan cos 45 dikurangi cos 30? Cos 15 bisa ditulis, kalau seperti itu berarti cos 45 kan setengah akar 2 dikurangi cos 30 setengah. Nah, apakah ini hasilnya dari cos 15? Nah, untuk menentukan nilai tersebut coba perhatikan dulu ini. Cos 30 sama dengan bisa ditulis cos 90 kurangi 60. Apakah cos 90 kurangi 60 sama dengan cos 90 dikurangi cos 60? Nah, coba pikirkan. Nah, kita cari cos 30 apakah sama dengan cos 90 dikurangi cos 60? Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Cos 90? 0. Cos 60? Setengah. Nah, setengah akar 3 sama dengan negatif setengah. Apakah sama? Bagaimana ceritanya yang kiri positif, yang kanan negatif? Nah, kita tidak bisa menggunakan cos 90 dikurangi 60 itu sama dengan cos 90 dikurangi cos 60. Dan jadi kita juga tidak bisa menggunakan cos 15 itu sama dengan cos 45 dikurangi cos 30. Nah, bagaimana caranya Bu kalau seperti itu? Inilah yang akan kita pelajari di bab ini. Kita bisa mencari cos 75, sin 15, sin 105, dan sebagainya. Kita cari rumusnya, bagaimana menentukan cos 15. Jadi, jangan ditulis cos 45 dikurangi cos 30 ya. Oke, kita cari asal usulnya dulu. Nah, cos A dikurangi B sama dengan apa rumusnya ketika sudut cos A dikurangi B? Nah, di sini ada koordinat kartesius, ada lingkaran dengan jari-jari satu-satuan. Di situ ada titik P sehingga kita bisa menarik garis OP sehingga didapat sudut alfa di situ, ya. Nah, selanjutnya kita punya titik Q di situ, kita juga bisa buat garis OQ. Nah, sehingga sudut yang terbentuk adalah beta. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah menentukan rumus cos A min B. Oh, di sini adalah cos alfa min beta ya, maaf. Sudut yang kita gunakan di sini adalah alfa dan beta. Nah, artinya alfa dikurangi beta itu kan sudut yang diapit oleh garis OP dan OQ. Nah, coba kita cari hubungan antara jarak PQ-nya nanti sehingga kita bisa menemukan cos alfa min beta itu rumusnya bagaimana. Nah, kita harus cari jarak dua titik P dan Q, maka kita butuh koordinatnya. Koordinat titik P berapa, koordinat titik Q berapa, sehingga kita bisa menemukan jarak dua titik PQ. Nah, saya ingatkan dulu, masih ingatkah jarak dua titik P dan Q? Kalau P-nya kita ketemu, P itu kan titik P itu kan X, Y ya, Q juga X, Y. Kalau kita sudah ketemu itu nanti, maka PQ akan ketemu ya. Nah, coba diingat-ingat lagi, bagaimana menentukan koordinat P dan koordinat Q waktu kelas 10? Oke.
Oke, kita hubungkan, kita tarik garis P ke bawah. Nah, itu adalah menandakan X-nya ya. Yang vertikal menandakan Y-nya. Begitu juga Q. Yang horizontal itu menandakan X-nya, yang vertikal itu menandakan Y-nya. Kita cari koordinat P dan Q melalui segitiga siku-siku. Oke. Dilihat di situ, OP itu kan jari-jari, maka panjangnya 1 ya. Nah, kita tarik segitiga siku-siku di situ, siku-siku di P aksen. Di situ sudutnya adalah alfa. Nah, kita butuh mencari OP aksen dan PP aksen. Begitu juga untuk segitiga OQ aksen atau QOQ aksen boleh. Nah, OQ juga 1. Kenapa? Karena itu jari-jari, panjangnya 1 ya. Satu satuan. Nah, sekarang kita akan mencari panjang OP aksen dan PP aksen, juga OQ aksen dan QQ aksen untuk menentukan koordinat P dan Q. Nah, sekarang masih ingat apa hubungannya sisi-sisi tersebut? Nah, kita punya cos alfa. Cos alfa sama dengan samping per miring, maka bisa kita tulis OP aksen per OP. Oke. Tadi OP-nya kan 1. Nah, berarti disubstitusi di situ 1 sehingga kita akan mendapatkan OP aksen sama dengan cos alfa karena dikali 1 ya, sehingga cos alfa. Nah, kita sudah punya OP aksen. Di situ X-nya adalah cos alfa. Nah, saya tulis di situ cos alfa. Selanjutnya, kita punya depan per miring itu PP aksen. Tujuan kita mencari PP aksen itu sin alfa sama dengan PP aksen per OP. OP-nya tadi 1 ya. Nah, sehingga kita dapatkan kembali di sini PP aksen sama dengan sin alfa. Nah, kita sudah ketemu Y-nya sehingga koordinatnya adalah cos alfa, sin alfa. Nah, begitu juga dengan langkah yang sama kita gunakan untuk mencari Q. Koordinat Q. Cos beta itu sama dengan OQ aksen per OQ. Nah, tadi OQ 1, sehingga kita akan ketemu OQ aksen sama dengan cos beta. Nah, kita ketemu lagi X-nya yaitu cos beta sekarang. Sekarang kita cari QQ aksen. Sin beta sama dengan QQ aksen per OQ. Nah, OQ-nya sama 1, sehingga kita mendapatkan QQ aksen sama dengan berapa? Sin beta. Oke, kita sudah ketemu Y-nya, sudah punya koordinat titik P dan koordinat titik Q. Nah, coba perhatikan dulu, yang lupa diingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita akan mencari di situ. Kita sudah ketemu koordinat P-nya ya, sudah ketemu koordinat Q-nya. Sekarang kita akan mencari jarak 2 titik P dan Q. Antara P, Q dengan P cos alfa, sin alfa, Q cos beta, sin beta. Nah, kita menggunakan jarak 2 titik. Masih ingat rumusnya ketika ada 2 titik X1, Y1 dan Y1, Y2 X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, PQ kita bisa cari dengan akar itu ya. Sehingga kita terapkan PQ kuadrat sama dengan X2-nya itu adalah cos beta dikurangi cos alfa kuadrat ditambah Y2-nya itu sin beta, Y1-nya sin alfa, sehingga sin beta dikurangi sin alfa dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari PQ. Nah, di situ kalau ada, saya ingatkan dulu waktu kelas 10, kalau ada segitiga dengan panjang ABC dan sudut yang diapit oleh B dan C itu sebesar alfa, maka bisa dicari A kuadrat sama dengan sisi yang di depan sudut sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos alfa. Nah, kita terapkan rumus itu untuk menentukan PQ. Nah, coba diperhatikan di situ ada PQ ya, OP, OQ. Nah, kita butuh mencari POQ. Nah, OP itu sebagai B-nya, OQ sebagai C-nya, PQ sebagai A-nya. Nah, kita butuh alfanya di sini. Alfa itu sudut yang diapit.
oleh OP dan OQ. Misal di situ ada R, maka POR itu adalah alfa kan? QOR itu beta, sehingga POQ itu adalah alfa dikurangi beta. Nah, kita sudah punya sudutnya, sudah punya sisinya OP1, OQ juga 1 karena jari-jari satu-satuan ya. Nah, kita bisa mencari PQ-nya dengan menggunakan aturan kosinus. Sisi, sudut, sisi sudah ada di situ sehingga PQ bisa kita cari. Nah, kita substitusikan ke rumus di situ. A kuadrat berarti PQ kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kali 1 kali cos alfa min beta berdasarkan yang kita peroleh tadi ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan menjadi PQ kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa min beta. Nah, kita sudah punya PQ sama-sama PQ ya. Tadi menggunakan jarak 2 titik dan juga menggunakan aturan kosinus. Nah, karena sama-sama PQ, maka bisa kita sama dengankan. PQ yang pertama tadi adalah itu, PQ yang kedua itu kita sama dengankan untuk menentukan cos alfa min beta. Nah, di situ ada kuadrat, cos beta dikurangi cos alfa kuadrat. Kalau dijabarkan menjadi cos kuadrat beta dikurangi 2 cos beta cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Sin beta dikurangi sin alfa dikuadratkan. Sin kuadrat beta dikurangi 2 sin beta sin alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, di sini cos beta kali cos alfa itu perkalian ya, bersifat komutatif, jadi bisa dibalik. Nah, sekarang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Berapa hasilnya? Masih ingat? 1. Oke. Bagaimana dengan sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta? Juga hasilnya adalah 1. Kita menggunakan identitas trigonometri. Kita substitusi di situ menghasilkan 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa cos beta dikurangi 2 sin beta sin alfa sin beta. Nah, maaf itu bukan plus ya. Sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa min beta. Nah, di ruas kiri ada 1 tambah 1, di ruas kanan juga ada 1 tambah 1. Ketika dikurangi akan habis ya. Nah, sehingga min 2 saya pindah ke kiri menjadi 2 cos alfa min beta sama dengan 2 cos alfa cos beta tambah 2 sin alfa sin beta. Ketika semua ruas dibagi 2, nah kita ketemulah rumus pertama kita, cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, ini rumus pertama kita, cos alfa min beta, ketemu itu. Perhatikan polanya, cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, dengan rumus pertama tadi yang kita peroleh, kita bisa menentukan nilai cos 15 sekarang, karena kita sudah punya rumus yang pertama ini. Bagaimana penerapannya? Coba perhatikan berikut ini. Cos 15 bisa ditulis menjadi cos berapa dikurangi berapa, karena kita punya rumus cos alfa min beta. Kita bisa menentukan terserah alfanya berapa, betanya berapa. Nah, saya gunakan di sini bisa yang pertama cos 45 dikurangi 30, karena 45 dikurangi 30 adalah 15. Kita pilih dua sudut yang istimewa yang dikurangkan, sehingga kita bisa menentukan nilainya nanti. Atau bisa juga kita menggunakan cos 60 dikurangi 45, kan sama-sama cos 15 ya. Nah, kita hitung dulu. Cos 45 dikurangi 30, 45 itu sebagai alfa, 30 sebagai betanya. Kita masukkan cos 45 dikali cos 30 ditambah sin 45 dikali sin 30. Nah, itu berdasarkan rumus pertama tadi ya. Kita hitung cos 45 berapa? Setengah akar 2. Oke, cos 30 setengah ditambah sin 45 berapa? Setengah akar 2. Oke, sin 30. Oh maaf, cos 30 tadi setengah akar 3 ya. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, selanjutnya kita kalikan. Setengah kali setengah itu seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6. Setengah akar 2 kali setengah seperempat akar 2. Nah, ketika kita keluarkan, faktorkan, ketemu seperempat akar 6 tambah akar 2. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Sama, tapi di sini alfanya 60, betanya 45.
Sehingga bisa kita tulis cos 60 dikali cos 45 ditambah sin 60 dikali sin 45. Cos 60 berapa? Setengah. Cos 45? Setengah akar 2. Oke, sin 60 setengah akar 3. Sedangkan sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ketika kita faktorkan 1/4-nya, 1/4 kali akar 2 ditambah akar 6. Nah, antara ruas kiri dengan ruas kanan, loh kok beda, Bu? Nah, coba ingat lagi, kalau penjumlahan kan komutatif ya, bisa dibolak-balik. Nah, itu sama saja, 1/4 akar 6 ditambah akar 2 atau 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, sebelumnya kita sudah menemukan rumus cos alfa min beta. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan rumus cos alfa plus beta? Nah, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelumnya sudah mendapatkan rumus cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, sekarang kita ingin mencari cos alfa plus beta bagaimana? Nah, perhatikan bahwa cos alfa plus beta bisa ditulis menjadi cos alfa min beta. Loh, kok bisa seperti itu, Bu? Nah, kita tujuannya ingin mengikuti rumus yang kita punya. Nah, rumus yang kita punya kan sudut dikurangi suatu sudut. Nah, sehingga ketika kita punya penjumlahan, maka bisa ditulis alfa min beta itu. Nah, sehingga kita akan mendapatkan sudut yang pertama itu adalah alfa dan sudut yang kedua itu adalah min beta. Nah, kita tinggal aplikasikan rumusnya bahwa cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos min beta ditambah sin alfa sin min beta. Nah, ingat lagi bahwa cos min X itu sama dengan cos X, sin min X sama dengan min sin X. Artinya cos min beta sama dengan cos beta, sedangkan sin min beta sama dengan min sin beta. Nah, itu tinggal dikalikan akan mendapatkan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Akhirnya kita akan menemukan rumus yang kedua bahwa cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, lihatlah polanya untuk memudahkan mengingat. Ketika rumusnya min cos alfa min beta itu adalah cos plus sin. Sedangkan ketika rumusnya plus cos alfa plus beta itu adalah cos min sin. Nah, untuk mengetahui penerapan rumus kedua, coba perhatikan contoh berikut ini. Diketahui suatu segitiga ABC jika sudut A lancip dan B sudut tumpul dengan cos A sama dengan 4/5, sin B sama dengan 7/25, maka cos A plus B berapa? Nah, kita terapkan rumus yang kedua ini. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Diketahuinya adalah cos A sama dengan 4/5, sin B sama dengan 7/25. Ingat bahwa sudut A itu lancip dan B sudut tumpul. Artinya sudut A itu ada di kuadran 1 dan B di kuadran 2 pada suatu segitiga ABC ya. Nah, yang ditanya adalah cos A plus B. Nah, dengan rumus itu tadi berarti kita butuh cos A cos B dikurangi sin A sin B. Sehingga kita butuh mencari sin A dan butuh mencari cos B. Nah, kita gunakan segitiga siku-siku di sini. Misal di situ A, ingat bahwa cos itu adalah samping per miring. Maka bisa kita tulis 4 dan 5 di situ sehingga sisi depannya 3. Sehingga sin A ketemu 3/5. Karena lancip maka tetap dia positif ya. Nah, selanjutnya kita cari cos B. Bagaimana caranya? Sama, kita gunakan segitiga siku-siku dulu. Kita cari yang di kuadran 1 dulu ya. Nah, misal B-nya itu di kuadran 1 sin B berarti depan per miring.
Nah, artinya itu di situ B ya. 7 itu depan, miringnya 25. Nah, sehingga sampingnya adalah 24 menggunakan triple Pythagoras ya. Sehingga kita akan ketemu cos B-nya. Nah, karena di kuadran 2, kalau dia 24/25 itu kalau di kuadran pertama, kuadran 1. Karena B tumpul, maka cos B itu sama dengan min 24/25. Nah, sehingga sama seperti ketika kita mencari cos 30. Kalau cos 30 kan berarti positif ya, tapi beda ketika cos 150. Nah, dia akan negatif kalau di kuadran 2, tapi sama-sama nilainya sama dengan cos 30, tapi bedanya adalah min dan plusnya. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus tadi. Cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, cos A-nya adalah berapa tadi? 4/5, cos B-nya min 24/25 dikurangi sin A-nya 3/5 dikali sin B-nya berapa tadi? 7/25. Nah, tinggal dikalikan 4 kali 24 itu berarti min 96/125 dikurangi 21/125, sehingga kita dapatkan min berapa itu? 117/125. Nah, kita ketemu sekarang bahwa cos A plus B itu sama dengan negatif 117/125. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan soal nomor 1 sampai 5. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.